Kembali di Hanya Sore, pemirsa, lomba cerdas cermat MPR RI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat viral di media sosial dan membuat geram warganet. Pasalnya, juri yang bertugas di acara tersebut memberikan nilai dengan tidak objektif. Oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. Lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat viral di media sosial. Kontroversi dimulai saat juri menganulir jawaban grup C dan pemandu acara melempar ke grup B untuk menjawab. Sementara jawabannya sama persis dengan jawaban grup C. Pertanyaan yang diberikan adalah terkait pemilihan anggota BPK oleh DPR. Jawaban dari grup C2 yang merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Pontianak dinilai juri Diasta Sita Widya Budi yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI salah. Dias pun memberikan nilai -5 kepada grup C2. Pertanyaan pun dilempar ke grup lain yang menjawab dengan jawaban yang sama, namun diberikan nilai 10 karena dianggap benar. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Merasa janggal, siswi yang merupakan anggota grup C2 protes. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Dias berdalih grup C tidak menyebutkan DPD pada jawabannya, namun hal itu pun disangkal oleh peserta dan meminta pertimbangan pihak lain. Mohon diterima. Alih-alih mengecek ulang, juri Indri Wahyuni yang merupakan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI justru menyalahkan artikulasi peserta. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Dewan Juri. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Kejadian ini pun heboh di jagat maya dan membuat netizen geram, bahkan mereka membuat perbandingan kedua jawaban. Artikulasi itu penting. Pemirsa, polemik pelaksanaan lomba cerdas cermat 4 pilar tingkat Kalimantan Barat menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu yang menjadi perdebatan yakni jawaban peserta lomba sama namun disalahkan lantaran artikulasi salah satu peserta lomba yang kurang jelas. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Juri mohon dapat diterima. Kompetisi lomba cerdas cermat 4 pilar yang dinilai kontroversial lantaran terjadi perdebatan pada penilaian Dewan Juri. Salah satu yang menjadi perbincangan saat juri mempermasalahkan artikulasi peserta lomba yang kurang jelas. Kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas,
yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Ya. Dalam momen tersebut, Dewan Juri hanya memberikan pembenaran kepada salah satu tim tanpa penjelasan yang dianggap transparan yang dinilai berpotensi mempengaruhi objektivitas hasil lomba. Hingga akhirnya Indra Wahyuni yang merupakan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI sekaligus sebagai juri mempermasalahkan artikulasi dari salah satu peserta lomba dengan artikulasi yang kurang jelas dan dianggap salah oleh juri. Ibu mohon maaf, yang berhak menampilkan atau memprotes itu peserta. Guru pendamping tidak berhak. Bapak Ya, Ibu, tapi keputusan Dewan Juri bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat ya Ibu. Mohon maaf. Baik, kita junjung sportivitas untuk lomba ini, mohon diterima keputusan Dewan Juri. Protes pun dilayangkan lantaran jawaban yang diucapkan sama namun tidak diindahkan Dewan Juri. Terkait hal tersebut, pihak sekolah yang dirugikan meminta evaluasi terhadap proses penilaian guna menjaga integritas dan kredibilitas lomba cerdas cermat pilar pada masa mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Disebut jawaban grup C berbeda dengan jawaban grup B, warganet pun menyandingkan rekaman video jawaban kedua peserta. Hasilnya, jawaban kedua peserta sama persis. Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Di mana Dewan Juri? Dewan Juri. Kota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Di mana Dewan Juri? Dewan Juri. Kota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Di mana Dewan Juri? Dewan Juri. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifuddin, menyampaikan penyesalan dan prihatin atas insiden Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat. Komisi 10 DPR RI mendesak MPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat. Penyesalan ya dan keprihatinan kita atas peristiwa yang tentunya semua sudah memahami ketika Lomba Cerdas Cermat yang dilakukan di Kalimantan Barat. Khususnya kepada adik-adik dari SMA Negeri 1 Pontianak yang dirugikan dari kasus ini, kita mohon maaf dan semoga peristiwa ini tidak mengurangi minat dan antusiasme anak-anakku semua untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang pembacaan putusan terhadap ex-konsultan teknologi Ibrahim Arif dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook digelar di Pengadilan Tipikor hari ini. Terdakwa yang menyatakan terdakwa hanya konsultan profesional yang memberikan masukan netral dengan merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung yang menekankan prinsip pertanggungjawaban personal. Sidang dimulai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dalam perkara ini, JPU menuntut Ibrahim Arif atau Ibam dihukum 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar, subsidiar 190 hari. Konsultan eksternal yang berdiri di luar struktur pengambilan keputusan, melainkan engineer leader yang ditempatkan secara organik dalam tim partai kementerian dengan akses langsung kepada menteri dan staf menteri dengan honorarium yang setara dengan pejabat eselon. Dan pemirsa, saat ini sidang masih terus berlangsung di mana saat ini sehingga terdakwa Ibrahim Arif masih berada di ruang sidang. Justru terpenuhi dalam diri terdakwa karena terdakwa mengetahui 5 risiko Chromebook sejak tanggal 3 Januari 2020. Dan sidang dimulai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dalam perkara ini, pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ibrahim Arif atau Ibam dihukum 15 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari. Menimbang bahwa terhadap dalil tim penasihat hukum terdakwa yang mengutip keterangan Nadiem Anwar Makarim yang menyatakan saran konsultan tidak bersifat mengikat dan keterangan
Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Ibrahim Arif atau Ibam dengan pidana 15 tahun penjara dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ibam dan 3 terdakwa lain termasuk mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diduga merugikan negara mencapai 2,18 triliun rupiah. Jaksa penuntut umum menuntut Ibrahim Arif dengan pidana 15 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, serta uang pengganti sebesar 16,9 miliar rupiah. Jaksa menilai Ibam terlibat dalam dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Selain Ibrahim Arif, Kejaksaan Agung juga menetapkan 3 tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook, termasuk mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Proyek pengadaan Chromebook diduga tidak sesuai kebutuhan sekolah dan menyebabkan kerugian negara mencapai 2,18 triliun rupiah. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Ibrahim Arif membantah tuduhan jaksa dan menduga adanya upaya kriminalisasi. Dugaan kriminalisasi muncul lantaran Ibrahim merasa tak pernah terlibat langsung dalam pengkajian pengadaan Chromebook. Dan berikut wawancara eksklusif iNews dengan Ibrahim Arif. Memang yang kita berhasil luruskan adalah adanya misrepresentasi yang sistematis, seakan-akan Chrome itu adalah arahan saya. Padahal sudah nyerahin semua ke kementerian, dan yang saya kasih adalah masukan plus minus dua-duanya, wanti-wanti juga secara teknis kalau mau Chrome harus ada pengujian teknis dulu. Ini nggak pernah dilakukan oleh kementerian. Puncaknya, ini saya baru tahu sekarang ya, ternyata nama saya dimasukin ke SK. Surat keputusan, ada daftar banyak anggota tim teknis yang buat kajian, yang marah ke Chrome ya di situ. Nah, di narasi yang beredar kan sebelumnya adalah seakan-akan saya yang bikin kajian itu. Uniknya pas saya baru lihat kajian itu sekarang, di lembar pengesahannya, belasan orang tanda tangan di situ, saya doang yang nggak tanda tangan di situ. Karena saya memang nggak pernah tahu adanya dokumen itu sebelumnya gitu, dan saya baru tahu sekarang ini. Dan yang paling mengherankan logika adalah saya yang nggak tanda tangan malah dituduh sebagai yang membuat kajian tersebut gitu. Tapi memang dari upaya-upaya yang muncul adalah upaya sistematis untuk seakan-akan semua ini adalah arahan dari saya, seakan-akan saya punya tugas atau kuasa untuk mengawasi pengadaan gitu misalnya. Padahal kayak misalnya honor ASK itu saya nggak pernah terima sama sekali. Tugas-tugasnya saya nggak pernah ada berita acara serah terima, saya ngerjain tugas ini nggak pernah ada. Itu yang saya bilang bahwa ini adalah kriminalisasi. Tentunya saya berharap bebas di sini. Dan harapan saya bebas juga adalah bukan hanya untuk saya pribadi, tapi untuk bisa ngeset sebuah preseden atau jurisprudensi bahwa profesional yang mau bantu negara ya, dan mereka banyak yang lewat sebagai konsultan, itu tidak seharusnya dikriminalisasi seperti ini. Karena dari hukum tata usaha negara dan segala macam itu jelas tanggung jawab itu ada di pejabat, bukan di konsultan gitu. Kalau misalnya ini seperti ini kejadian ya, maka ya nggak ada lagi yang berani gitu bantu negara. Tentunya saya nggak berharap teman-teman lain yang mau bantu negara perlu menjalani jalan seterjal ini ya gitu. Makanya saya berharap kalau misalnya hasil akhirnya bebas, ini bisa jadi jurisprudensi bahwa jangan lagi kita yang membantu negara dengan keahlian kita, dengan ketulusan, dengan kejujuran, dan yang paling penting ya adalah nggak ada konflik kepentingan. Jadi kita memang kasih masukan sesuai dengan keahlian kita ya. Dan pemirsa, News Sore selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anita Dewi. Selamat sore Anita, ada informasi apa lagi di News Sore? Halo, selamat sore Davi. Tentunya News Sore akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan lainnya, di antaranya. Pesawat tempur Israel kembali menyerang pemukiman di kota Jarjoa, Lebanon Selatan. Gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat dalam kondisi kritis setelah Amerika meradang atas respon Iran.